Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat seperti biasa. Kembali lagi bersama ibu pada pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Oke anak ibu akan mencek kehadiran kalian, yaitu dengan cara bagi yang sudah hadir di video pembelajaran ibu ini, silakan berkomentar di bawah dengan menulis nama lengkap. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Selanjutnya, siswa dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Yang ketujuh, dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. Dan yang terakhir yaitu, setelah mengidentifikasi gerak, siswa dapat memperagakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Oke anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Dan yang kedua, apakah kita semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Baiklah, pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Baiklah, kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya nak. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Jadi saat kita dikandung oleh ibu kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Coba anak ibu perhatikan pertumbuhan Udin di bawah ini. Dari bayi hingga kelas 3, Udin bertambah berat dan tingginya. Udah diperhatikan? Kemudian coba diperhatikan bukunya halaman 52. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar ini? Coba kamu tuliskan di buku latihannya sebagai LK1 ya. Baik anak ibu, sekarang apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pasti mengalami ya nak. Semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu juga tentang kemampuan merangkakmu dan tentang kemampuan kamu berjalan di umur berapa dan lain-lain. Jangan lupa tulis di buku tulis sebagai LK2. Setelah menulis LK2, kita lanjutkan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Coba diperhatikan gambar. Saat Edo masih kecil, dia kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Bisa dipahami? Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Gerakan tari itu dibagi menjadi dua macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Contoh gerakan kuat seperti mendorong meja. Contoh gerakan lemah seperti memegang kipas. Bukan kapas ya, kipas. Baiklah, coba dipraktekkan ya. Bisakah anak ibu membedakannya? Ayo kita lanjutkan ke contoh yang lainnya, yaitu satu gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Jangan lupa dipraktekkan ya nak. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Kemudian gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jangan lupa anak ibu praktekkan langsung di rumah. Kemudian gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan yang keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Apakah anak ibu bisa mengklasifikasikannya? Sekarang coba klasifikasikan gerakan di atas, mana yang termasuk gerakan kuat dan mana yang termasuk gerakan lemah dengan bimbingan orang tuanya. Kemudian selanjutnya, badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bilangan ribuan ada 2 teknik, yaitu yang pertama, teknik tanpa menyimpan, yang kedua, teknik dengan menyimpan. Baiklah ibu contohkan 2453
ditambah 1122. Ibu sudah bilang ketika masih kelas 2. Kalau kita menjumlahkan suatu bilangan, kita mulai terlebih dahulu dari yang paling belakang, dari satuannya. Udah kelihatan yang paling belakang? 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 2453 ditambah 1122 sama dengan 3575. Bisakah seperti ini anak ibu pahami? Bagi yang belum paham, silakan tanya ke ibu ya. Kalau udah paham, kita lanjutkan ke LK3. Kerjakan ini di buku latihannya. Penjumlahan ada 3 buah soal. Selanjutnya, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sebagai contoh, 1200 ditambah 2900. Ingat anak ibu, kita jumlahkan dari yang paling belakang, dari satuannya. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, ayo. 2 ditambah 9, 11. Bukan 11 kita tulis di sini ya, tetapi kita tulis angka 1, kita sisip 1 di atas angka ini. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4100. Bisakah anak ibu penjumlahan dengan teknik menyimpan ini? Kalau ada yang kurang paham, coba tanya ke orang tuanya. Dan selanjutnya, bagi anak ibu yang sudah paham, kita lanjut ke LK4. Coba selesaikan soal penjumlahan berikut ini ya. Jadi begitulah anak-anak ibu, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga dewasa. Selanjutnya, gerakan dalam menari ada 2, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Kemudian, teknik dalam penjumlahan ada 2, yaitu teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Baiklah anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.